Pikiran Jonathan Goldstein Randall benar-benar kosong ketika dia mendengar Jonathan. Goldstein, saya tidak yakin apakah saya harus membagikan ini dengan Anda. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan query novel. Pada akhirnya, keluarga Blackwood adalah yang paling menonjol di Jadeborough. Meskipun dia adalah wali kota, butuh lebih dari 10 menit baginya untuk memusnahkan mereka. Kamu punya 9 menit tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan. Randall menelan ludah dan berbisik, Tuan Goldstein, apa kau tidak tahu mereka kenal dengan gubernur? Jadi, apakah itu salah satu kekhawatiran saya? Kingston bahkan tidak akan mencoba mencampuri urusan keluarga Blackwood jika dia yang berdiri di depanku. Kingston adalah gubernur Jazona yang sangat dihormati, tetapi dia hanyalah orang lain di depan Jonathan karena Jonathan adalah satu-satunya alasan Kingston ditunjuk sebagai gubernur. Demikian pula, tidak perlu banyak untuk memecat Kingston dari posisinya saat ini jika Jonathan berubah pikiran. Goldstein, kamu, awalnya, Randall mengira dia bisa mengintimidasi Jonathan dengan afiliasi keluarga Blackwood dan Kingston. Yang mengejutkannya, bukan itu masalahnya. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia terus berspekulasi tentang identitas sosok misterius di depannya. Jonathan tidak punya niat untuk menyia-nyiakan waktunya sendiri. Dia menyatakan dengan nada tidak berperasaan, kamu juga kehabisan waktu seperti yang kita bicarakan. Jika Anda tidak dapat menyingkirkannya dalam 10 menit, inilah saatnya Anda pergi bersama mereka. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Siapa bocah bodoh ini yang mencoba memerintahkan wali kota untuk melakukan perintahnya? Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia bilang bahkan gubernur pun tidak bisa menghentikannya. Dia hanya mencoba membuat semua orang gelisah. Saya akan bertaruh bahwa dia akan mati dalam waktu singkat. Hitung aku. Saya yakin dia bahkan tidak akan keluar dari residensi. Berhenti mengaduk-aduk. Apakah kalian juga mencoba membuat wali kota marah ketika dia sudah marah? Mereka mengira itu sudah berakhir untuk Jonathan ketika mereka mengingat Randall mampu melakukan apa saja sebagai wali kota-kota. Mereka yakin hanya masalah waktu sampai Randall memutuskan untuk membunuh Jonathan setelah dihina lebih dari sekali. Randall tidak tahan lagi. Dia bertanya dengan nada serius, Tuan Goldstein, apakah Anda menyadari konsekuensi dari tindakan Anda? Apakah Anda yakin tidak akan menyesali keputusan Anda? Mungkin pemuda ini bukan siapa-siapa. Saya belum pernah mendengar sosok yang begitu menakutkan. Aku yakin dia hanya mencoba memanfaatkan kenalannya dengan Zachary untuk memerintahku. Jonathan merasa merepotkan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia melirik arlojinya dan mendesak, kamu punya 5 menit lagi. Kamu. Randall yang marah berbalik dan memperingatkan Anderson, kamu punya waktu 5 menit untuk mencapai gubernur. Jika tidak, inilah saatnya bagi Anda untuk tersesat bersama anggota keluarga Anda yang lain. Swindell, siapa pemuda di sini? Anderson yakin Jonathan bukan hanya menantu keluarga Smith karena interaksi keduanya selama beberapa menit terakhir. Tidak ada pengecut biasa yang bisa mendorong wali kota sampai batasnya. Itu bukan urusanmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungi gubernur karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda. Tidak ada yang pernah mendorong saya sampai batas saya sejak saya ditunjuk sebagai wali kota. Ambilkan ponselku, cepat. Anderson takut hal-hal akan lepas kendali jika dia tidak bisa melakukan sesuatu. Saat itulah, dia tahu dia telah mengacaukan orang yang salah. Dengan itu dikatakan, dia tidak punya niat untuk menyerah dulu. Dia pikir dukungan Jonathan tidak akan sebanding dengan Kingston dalam hal pencapaian. Pria di ujung sana bertanya dengan suara serak begitu dia mengangkat telepon, halo. Warhol, ini aku. Itu hanya telepon, tapi Anderson bersikap rendah hati sepanjang percakapan. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak lebih dari pesuruh pria itu. Apa yang membuatmu menemuiku hari ini? Warhol, aku membutuhkanmu untuk membantu keluargaku. Tuan Swindell telah menerima instruksi dari seseorang untuk menghapus keberadaan keluarga dalam 10 menit. Anderson memandang Randall dengan gigi menggertakkan, dia tidak bisa memikirkan hal lain selain meminta pertanggungjawaban Randall. Randall kesal dengan hal-hal yang diangkat Anderson ketika dia mendengar pria di ujung sana berteriak, apa? Siapa pria tak kenal takut yang sedang kita bicarakan ini? Saya ingin Anda menelepon Randall. Iya,
Tanpa pikir panjang, Anderson menyerahkan ponselnya kepada Randall seperti yang diperintahkan Kingston. Halo, Tuan Warhol. Randall melanjutkan percakapan dengan sopan alih-alih meninggikan volumenya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa pria tak kenal takut yang mencoba menyingkirkan keluarga Blackwood? Beraninya kamu memilih anggota keluarga Blackwood. Apakah Anda tidak menyadari afiliasi mereka dengan saya? Apakah Anda pikir saya semacam sasaran empuk? Tan Warhol, ini instruksi Raja Perang. Randall tersentak keluar jawabannya ketika dia mendengar pertanyaan retoris Kingston. Bingung dengan apa yang terjadi, Kingston balik bertanya, Zachary. Mengapa tiba-tiba dia menyampaikan instruksi aneh seperti itu? Aku tidak yakin dengan hal-hal yang terjadi, tapi aku diinstruksikan untuk melaksanakan instruksi dari pria bermarga Goldstein begitu aku di sini. Dia menyuruhku untuk melakukan permintaan pria itu sekonyol mungkin. Begitu saya sampai di sana, pemuda itu meminta saya untuk menyingkirkan keluarga Blackwood dalam 10 menit. Beberapa menit setelah percakapan, Randall meminta pertanggungjawaban Zachary dan Jonathan atas serangkaian insiden yang harus dia lalui. Kingston menaikkan volumenya dan bertanya, ayo lagi. Seorang pria dengan nama keluarga Goldstein. Siapa namanya? Tan Warhol, apa? Randall yang bingung mengalami kesulitan memahami perubahan sikap yang tiba-tiba dari pria di ujung sana. Jawab aku dan beritahu aku namanya. Kingston menghentikan Randall menyelesaikan pertanyaannya dan mendesak. Jonathan Goldstein. Randall menatap mata Jonathan dengan tatapan menghina seolah-olah dia yakin Jonathan akan dikutuk. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan pemuda itu setiap kali dia mengingat penghinaan yang telah dia alami. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan novel query. Kingston bahkan tidak dapat melanjutkan percakapan karena bibirnya mulai berkedut di luar keinginannya. Kewalahan oleh kesusahan, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu dia. Dia akhirnya kembali. Tan Warhol, apa yang kamu bicarakan? Siapa pria yang sedang kita bicarakan? Randall sangat bingung dengan tanggapan Kingston. Itu bukan urusanmu. Kingston kembali ke dirinya yang biasa dalam beberapa detik. Dia menambahkan, Randall, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya ingin Anda mendengarkan dia dan melaksanakan instruksinya sekonyol mungkin. Jika kau berani menentangnya, kaulah yang akan kuhabisi selanjutnya. Kingston telah menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain menantang otoritasnya sebagai gubernur Jazona. Ya, Tuan Warhol. Randall tidak dapat menghentikan detak jantungnya saat dia berbalik dan mengetahui bahwa pemuda itu adalah seseorang yang mampu mengubah hidupnya secara terbalik. Akibat ucapan angkuhnya beberapa menit yang lalu, dia kesulitan menahan diri untuk tidak gemetaran. Apa yang telah saya lakukan? Ternyata pemuda ini bukan siapa-siapa dari Jadeborough, mencoba untuk melewati kenalannya dengan Raja Perang. Tidak mungkin seseorang dari jalanan bisa mengintimidasi sang gubernur. Tolong Tan Goldstein teleponnya. Kingston tergagap ketika dia mengemukakan instruksi lain. Dia dikejutkan oleh pikiran untuk terlibat dalam percakapan dengan Jonathan. Iya, Randall takut membuang-buang waktu pemuda itu. Dia kembali ke Jonathan dan berkata dengan suara pelan, Goldstein, Tuan Warhol ingin berbicara dengan Anda. Yang lain tidak dapat mendengarnya karena volumenya hampir tidak terdengar. Sebaliknya, Jonathan berkata, saya tidak punya waktu untuk dia. Tan Goldstein. Tepat ketika Randall hendak mengatakan sesuatu, Jonathan menjawab dengan cemberut, Yang pertama segera tutup mulut. Dia harus membuat sesuatu karena takut menyinggung gubernur di ujung telepon. Tidak ada yang masuk Jazona punya nyali untuk menjawab Kingston dengan cara yang sama. Tuan Warhol, Tuan Goldstein sedang sibuk dengan hal lain saat ini. Alih-alih kehilangan ketenangannya, Kingston menjawab, mohon sampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya karena mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Yakinkan dia bahwa saya akan tiba di sana dalam 1 jam untuk menemuinya secara langsung. Randall merasa kakinya berubah menjadi jeli karena Jonathan ternyata adalah sosok yang berprestasi di luar pemahamannya. Apa-apaan? Apakah dia serius datang ke sini hanya untuk bertemu langsung dengan pemuda itu? Mengapa dia begitu terburu-buru ketika pemuda itu bahkan tidak mau repot-repot menjawab panggilannya? Katakan padanya itu tidak perlu karena aku tidak punya waktu untuknya,
Jonathan mendahului Randall dan memecah kesunyian sebelum Randall dapat menyampaikan pesan atas nama Kingston. Randall bahkan tidak perlu menyampaikan pesan Kingston karena indera Jonathan yang luar biasa. Ya, Tuan Goldstein. Randall menjawab dengan napas tertahan saat Kingston terdiam begitu dia mendengar kata-kata Jonathan. Beberapa detik kemudian, Kingston menjawab dengan nada kalah, baiklah. Tak lama setelah Kingston mengakhiri panggilan dan menutup telepon, Randall diam-diam menelan ludah sambil berbalik. Kamu punya 3 menit lagi, Jonathan mengumumkan ketika Randall hendak mengatakan sesuatu. Ya, Tuan Goldstein, aku akan segera pergi. Takut menyinggung pemuda itu, Randall bangkit dan memandang Anderson. Buang-buang waktu untuk bersikap sopan dengan keluarga Blackwood karena Kingston juga menyerah pada mereka. Akibatnya, dia berteriak, saya beri waktu 3 menit untuk mengungsi bersama anggota keluarga Anda yang lain. Saya tidak ingin Anda menginjakkan kaki di Jadeborough lagi. 3 menit kemudian, saya akan membantu Anda dan mengirim Anda semua dengan tandu sebanyak yang saya butuhkan. Anderson mengetahui bahwa Kingston pasti telah memberitahu Randall sesuatu. Dalam upaya untuk mengetahui isi percakapan mereka, dia bertanya, Emmer Swindell, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang dikatakan Tuan Warhol kepada Anda? Anda tidak berpikir Anda bisa mencampuri urusan Tuan Warhol, bukan? Yang harus Anda ketahui adalah dia telah menyerah pada Anda dan keluarga Anda. Tidak mungkin, dia tidak akan pernah menyerah pada kita. Anderson mulai gemetar. Dia mencoba menahan diri agar tidak jatuh dengan dukungan tongkatnya. Selanjutnya, dia mengoceh, kami berkontribusi lebih dari 1 miliar setiap tahun. Kamu harus menjaga kata-katamu. Jika tidak, saya khawatir ini saatnya Anda meninggalkan Jazona, bukan Jadeborough. Randall selesai dengan tatapan tajam. Tidak, saya yakin ada semacam kesalahpahaman. Izinkan saya untuk memanggilnya lagi. Anderson kehilangan ketenangannya dan meraih ponselnya sekali lagi. Sedih untuk dikatakan, orang di ujung sana menutup telepon. Saat panggilan berhasil dilakukan, pada akhirnya, orang di ujung sana memblokir nomor kontak Anderson untuk menghentikannya menghubunginya. Anderson menjatuhkan ponselnya dan tersesat dalam pemikiran untuk menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang hilang menjadi 1. Kamu punya 2 menit lagi. Randall merengut pada Anderson. Dia sama sekali tidak bersimpati terhadap keluarga. Sudah waktunya bagi Anderson menanggung konsekuensi bermain-main dengan orang yang salah. Tidak dapat memahami hal-hal yang terjadi, Anderson bertanya dalam upaya terakhir untuk mengatasi kebingungannya, Swindell, dapatkah Anda memberitahu saya identitas Tuan Goldstein? Siapa sih Jonathan itu? Bagaimana dia berhasil mengintimidasi Kingston dan membuat gubernur yang berkuasa menyerah pada kita? Maukah kamu belajar membaca suasana hati dan berhenti bertanya? Tidak menyadari identitas sebenarnya Jonathan. Randall membuat sesuatu untuk mengalihkan perhatian Anderson. Baiklah. Anderson berhenti membalas dan berbaris ke arah Jonathan setelah menarik napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri untuk sesi yang akan datang. Ketika semua orang mengira Anderson akan mulai memukuli Jonathan dengan tongkatnya, mereka melihat Anderson mengesampingkan semuanya, bersujud di depan Jonathan. Maafkan saya, Tuan Goldstein. Bisakah Anda memaafkan orang bodoh ini karena menyinggung Anda? Aku tidak mengetahui identitasmu. Bukan niat saya untuk memilih Anda. Mohon berbelas kasih dan selamatkan seluruh keluarga saya. Kerumunan terkesiap kaget ketika pemimpin keluarga paling terkemuka mulai memohon belas kasihan dari anggota sepele keluarga Smith. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Para tamu tidak bisa tenang lagi ketika mereka mengetahui bahwa Anderson telah menyerah pada ancaman pemuda yang mereka anggap pengecut. Apa-apaan? Apakah Tuan Blackwood benar-benar berlutut di depan si pengecut? Bisakah seseorang menamparkan wajahku dan memberitahuku bahwa aku tidak bermimpi? Ketika semua orang terdiam, seseorang bertanya karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa ingin tahunya, apakah aku melihat apa yang aku lihat? Mengapa Tuan Blackwood berlutut di depan si pengecut? Margaret memiliki ide yang sama. Dia mencubit Connor dan bertanya, apakah kamu melihat apa yang saya lihat? Apakah Tuan Blackwood berlutut di depan orang yang tidak berguna? Molly suci. Tuan Blackwood adalah orang yang memimpin keluarga paling terkemuka di Jadeborough. Mengapa dia berlutut di depan Jonathan? Menantu kami yang masih hidup itu tidak berguna. Bagaimana dia membuat
Tokoh berpengaruh itu menyerah pada ancamannya. Connor menelan ludah untuk menenangkan diri. Kamu tidak melihat sesuatu. Dia baru saja berlutut di depan Jonathan. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa memberitahu saya bahwa itu tidak nyata? Margaret mulai berteriak. Di sisi lain, Josephine juga bingung. Dia tidak bisa mempercayai pria itu, yang berada di ambang kematian 4 tahun lalu, berhasil memaksa Anderson tunduk ketika dia bahkan tidak membela diri selama bertahun-tahun orang tuanya mempermalukannya. Kembali ke aula, tak satu pun dari mereka menyadari hal-hal yang terjadi karena jarak. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi dari dekat, apalagi mendengar isi percakapan yang terjadi di antara para pria. Namun, mereka tahu keadaan berubah drastis tak lama setelah Randall menutup telepon dengan orang lain. Saat melihat Anderson sekilas lagi, Jonathan berkomentar, "Sudah terlambat. Anda harus sudah mengambil keputusan ketika Anda diberi kesempatan. Di antara opsi yang tersedia, Anda telah memilih untuk mempelajari pelajaran Anda dengan cara yang sulit. Maafkan saya, Tuan Goldstein. Mohon maafkan saya karena telah menjadi orang bodoh yang tolol." Anderson takut menyinggung Jonathan lebih dari dia. Seharusnya aku tidak memandang rendah dia. Sangat bodoh bagi saya untuk memilih dia hanya karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang berprestasi. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Harrison mencemooh Anderson yang sedang berlutut ketika dia ingat yang terakhir menjadi penuh dengan dirinya sendiri, bertingkah sangat tinggi dan perkasa di depan mereka sebelumnya. Tan Goldstein, saya bersedia memberi kompensasi total 1 miliar untuk kerugian keluarga Smith. Selain itu, saya akan menunjuk mereka sebagai penanggung jawab pengembangan taman ekologi. Jika ini tidak cukup, saya bersedia menyerahkan kepemilikan lebih dari setengah aset keluarga saya kepada keluarga Smith selama Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Potensi keuntungan lebih dari puluhan miliar tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan keluarga. Saya tidak membutuhkan apapun selain belas kasihannya. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu alternatif lain, menyingkirlah dari pandanganku bersama anggota keluarga lainnya, dan aku akan berhenti memaksamu hingga batasnya. Anderson bukan lagi pria sombong yang memimpin keluarga paling terkemuka seperti beberapa menit yang lalu. Dia mengoceh, "Emmer Goldstein, keluargaku sudah berakhir begitu kita meninggalkan Jadeborough. Apakah itu salah satu kekhawatiran saya? Apakah saya tidak memperingatkan Anda bahwa Anda bertanggung jawab atas masa depan keluarga Anda beberapa menit yang lalu?" Pemimpin keluarga yang paling menonjol membuat keputusan sulit untuk menjaga keamanan seluruh keluarga tanpa berpikir dua kali. Dia mulai menamparkan dirinya sendiri sampai wajahnya bengkak dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan apapun yang tersisa. Setelah selesai, dia meminta, "Maaf telah menyinggung Anda, Tuan Goldstein. Saya akan membawa seluruh keluarga dan meninggalkan Jadeborough pada satu waktu. Mohon hormati janji Anda dan berhenti mengejar kami begitu kami pergi. Kamu dan orang-orang sepertimu tidak benar-benar layak untuk waktuku. Juga, Josephine, istri saya, adalah orang yang telah Anda sakiti. Anda harus membungkuk di hadapannya dan mencari pengampunannya, bukan pengampunan saya." Itulah hal-hal yang ada dalam pikirannya saat dia muncul di kediaman Blackwood. "Baiklah, Tuan Goldstein, aku akan segera pergi." Anderson bangkit dengan bantuan tongkatnya, dan mulai berjalan ke arah lain. "Tan Blackwood," Josephine cemas ketika Anderson sedang dalam perjalanan ke arahnya. Dia mengira pria itu akan melampiaskannya ketika suaminya telah menyinggung perasaannya. Yang mengejutkannya, dia berlutut di depannya dan berpidato, "Miss Smith, maafkan saya karena telah menyinggung Tuan Goldstein dan Anda. Sangat bodoh bagiku untuk memilih kalian berdua. Izinkan saya untuk mengungkapkan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya." Dia tidak peduli dengan hal-hal yang dipikirkan orang lain dan terus membungkuk hanya untuk menjaga keamanan keluarganya. Tindakannya mengejutkan para tamu, mereka tercengang karena hanya butuh beberapa menit untuk membuat Anderson yang sombong berlutut di depan Jonathan dan Josephine. "Tuan Blackwood." Josephine bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Anderson kembali ke Jonathan tak lama setelah dia menyelesaikan masalah dengan Josephine. Dia bertanya, "Hanya itu, Tuan Goldstein? Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan untuk memastikan semuanya selesai?" Tujuan satu-satunya adalah meninggalkan Jadeborough bersama anggota keluarga Blackwood lainnya.
Dia harus berhenti memaksakan peruntungannya untuk mencegah kemungkinan terburuk yang menunggu keluarga. Saya ingin Anda menunjuk Harrison sebagai penanggung jawab bisnis dan tangan keluarga Blackwood atas segala sesuatu tentang pengembangan taman ekologi kepadanya. Juga, beri kompensasi kepada keluarga Smith atas kerugian yang mereka alami karena Anda. Setelah Anda selesai, jangan ragu untuk pergi bersama keluarga Anda yang lain. Ya, Tuan Goldstein. Anderson bahkan tidak mau repot-repot menentang instruksi Jonathan untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepada orang lain. Dengan sedikit kebencian, dia menatap mata Harrison dan bertanya, apakah Anda mengetahui identitas Tuan Goldstein selama ini? Harrison membalas budi dan bertanya dengan cemberut, bagaimana jika aku berhenti meminta pertanggungjawaban orang lain ketika Anda tidak berhenti mendorong keberuntungan Anda? Sambil menggertakkan giginya, Anderson mendekati Harrison dan berbisik, sejak kamu memperoleh kepemilikan atas segala sesuatu tentang keluarga saya, bisakah Anda setidaknya memberitahu saya identitas sosok misterius ini di sini? Anderson tercengang karena dia bahkan tidak mengetahui identitas orang yang mengejar mereka keluar kota. Pergi sekarang tampak sangat pengecut baginya sebagai orang yang memimpin keluarga paling terkemuka di Jadeboro. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan query novel. Kamu tidak pantas mengetahui identitas aslinya. Ini peringatan untuk Anda, keluar dari Jadeboro secepat mungkin kecuali jika Anda ingin membuatnya lebih gelisah daripada yang Anda miliki. Jika tidak, bahkan Kingston pun tidak mampu menjaga keamanan keluarga Anda. Kakakmu, betapapun geramnya Anderson, dia tahu tidak bijaksana untuk memulai perkelahian lagi. Dia berbalik dan mengumumkan, perjamuan sudah berakhir. Silakan mengevakuasi aula sekaligus. Terima kasih untuk muncul. Hah? Mengapa dia membatalkan perjamuan? Betapapun bingungnya para tamu, mereka tahu Anderson serius karena raut wajahnya yang tegas. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70? Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Selain itu, keluarga Blackwood akan meninggalkan Jadeboro dalam beberapa jam. Tolong berhenti mampir ke mansion di masa depan. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan hubungi Harrison. Penanggung jawab perusahaan mulai sekarang dan seterusnya. Anderson pergi beberapa detik setelah dia menyelesaikan pengumumannya, meninggalkan para tamu yang bingung di aula. Apa? Mengapa anggota keluarga Blackwood meninggalkan Jadeboro? Apakah mereka kehilangan akal atau sesuatu? Mengapa mereka menyerahkan semuanya kepada Harrison? Bagaimana hubungan Harrison dengan keluarga Blackwood? Serangkaian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat sebagian besar tamu terlempar. Sementara semua orang terpaku pada Harrison, Harrison berlutut di depan Jonathan. Terima kasih banyak, Tuan Goldstein. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya, dia takut mencampuri urusan pria di depannya. Hampir mustahil baginya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di benak Asura. Jonathan melirik Harrison dan bertanya, apakah Anda tahu alasan saya menunjuk Anda sebagai orangnya bertanggung jawab atas bisnis keluarga Blackwood alih-alih keluarga Smith? Tidak. Harrison menggelengkan kepalanya ketika Jonathan mengajukan pertanyaan paling menonjol di benaknya. Bagaimanapun, Jonathan adalah menantu keluarga Smith. Tidak masuk akal baginya untuk menunjuk orang lain ketika dia mengusir anggota keluarga Blackwood dari Jadeboro karena keluarga Smith. Saya tidak punya niat untuk membantu keluarga Smith. Istri saya adalah satu-satunya alasan saya menyelesaikan konflik antara kedua keluarga. Bisnis keluarga Blackwood hanyalah sesuatu yang dihancurkan oleh rejeki nomplok. Bukan niatnya untuk mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboro. Sayangnya, Anderson menolak untuk mengakui kesalahannya ketika dia punya kesempatan. Oleh karena itu, Jonathan berpikir untuk memberi Anderson pelajaran dengan cara yang sulit. Harrison terus berlutut dan menjawab, ya, Tuan Goldstein. Perlu diingat itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kenang-kenangan pribadi Anda. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh atas nama istri saya. Dengan kata lain, Josephine yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga Blackwood mulai sekarang dan seterusnya. Ya, aku pasti akan mengingatnya. Beberapa detik setelah dia meyakinkan Jonathan, dia terbata-bata dengan pertanyaannya, jika memang begitu, mengapa Anda tidak mengangkatnya sebagai penanggung jawab saja? Dia bukan tandingan anggota keluarga Smith yang kejam.
Mereka akan mencoba segalanya dan apa saja hanya untuk mendapatkan tangan mereka di atasnya. Mereka akan menganggap saya menyerahkan bisnis itu kepada mereka dan bukan Josephine sendiri. Jonathan mencibir saat mengingat sifat keluarga Smith. Kelompok serakah itu bahkan tidak akan menyembunyikan niat mereka untuk menguasai bisnis keluarga Blackwood jika dia menunjuk Josephine sebagai penanggung jawab. Saya ingin Anda menunjuk dia sebagai penanggung jawab proyek pengembangan taman ekologi. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Harrison, Jonathan berjalan ke arah Josephine. Di sisi lain, Josephine takut menatap mata Jonathan. Dia mengerucutkan bibirnya dengan sikap sedih saat dia memikirkan tentang bagaimana pria itu tampak berbeda. Meski hanya berlangsung selama beberapa detik, dia mengira pria itu tidak lain adalah Asura yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin? Semampu dia hanya mengandalkan pengaruh dukungan kuat yang berafiliasi dengannya. Tidak mungkin dia Asura. Ketika dia mengingat kembali sosok Maha Kuasa yang pernah dia lihat di televisi 2 tahun lalu, dia tenggelam dalam pikirannya. Jonathan kembali ke sisi Josephine dan mengumumkan dengan suara lembut, "Lihat. Sudah kubilang aku akan membuat mereka menyesali keputusan mereka." Meskipun pria itu bukan lagi sosok yang mengintimidasi dia beberapa menit yang lalu, Josephine tidak bisa terbiasa dengannya. Dia bertanya dengan bibir mengerucut, "Itu bagus. Bagaimana kamu melakukannya?" Meskipun memeras otaknya untuk memahami segalanya, usahanya tidak berhasil. Hampir tidak mungkin membuat Anderson merendahkan diri karena belas kasihan orang lain, apalagi meninggalkan Jadeboro dengan anggota keluarganya yang lain. "Bukankah aku sudah berjanji untuk memberimu semua yang kau inginkan bahkan jika itu adalah dunia yang sedang kita bicarakan? Mengapa Anda heran ketika kita hanya berbicara tentang keluarga Blackwood? Tidak dapat memikirkan hal lain untuk membenarkan rangkaian insiden absurd?" Dia bertanya, "Apakah orang yang mendukungmu di belakang ini lagi? Jika hanya perlu satu panggilan telepon untuk menyingkirkan Mar Blackwood dan anggota keluarganya yang lain, itu pasti orang yang bersembunyi di balik layar lagi. Jika tidak mungkin Mar Blackwood akan berlutut di depan Jonathan." "Yah, kamu tidak sepenuhnya salah." Jonathan bermain bersama karena terlalu merepotkan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, Josephine tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya. "Aku tahu itu. Itulah satu-satunya alasan yang mungkin di balik semuanya. Tidak ada seorang pun selain sosok misterius itu yang mampu melakukan hal yang mustahil." Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Mungkinkah Kingston atau Raja Perang, Zachary? Mungkin itu Zachary. Andrew dan Randall tidak akan menganggap serius Jonathan jika bukan karena perintah Zachary. Dia bertanya dalam upaya lain untuk mengungkap semuanya, "Apakah itu Zachary? Saya tidak bisa memikirkan siapapun lain selain dia. Bagaimana Anda berkenalan dengannya? Itu tidak lebih dari kebetulan belaka." Jonathan mengarang sesuatu untuk menipu istrinya. Dia akhirnya tertawa karena dia bahkan tidak bisa membayangkan tanggapan Josephine jika Zachary muncul dan membungkuk di hadapannya suatu hari nanti. "Selama dia ada, tidak ada yang akan mengganggumu lagi kecuali kamu meninggalkan Jadeboro atau aku." Ketika Josephine hendak mengatakan sesuatu, Margaret bergegas ke samping mereka dan menyapa Jonathan, "Oh Jonathan, kamu menantu yang baik. Sudah lama sekali. Di mana saja Anda selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu luar biasa?" Dia bukan lagi ibu mertua Jonathan yang keras. Sebaliknya, dia membawa dirinya seolah-olah dia selalu menganggapnya sebagai anggota keluarga. "Saya tidak peduli apakah dia berafiliasi dengan tokoh berpengaruh atau tidak. Yang penting adalah fakta bahwa dia cukup kuat untuk memaksa Anderson tunduk begitu dia muncul. Saya perlu memperbaiki keadaan dengan dia secepat mungkin." Menatap wanita sok itu, Jonathan menjawab dengan tiba-tiba semburan vitriol, "Bukankah kamu baru saja menjelaskan sebelumnya bahwa kita tidak mengenal satu sama lain? Apa yang kamu bicarakan? Apakah saya menyebutkan hal semacam itu? Mengapa saya tidak ingat mengatakan itu?" Margaret mulai berpura-pura bodoh ketika dia mengucapkan kata-kata itu karena takut Jonathan menyeret keluarga itu ke bawah. Karena dia bukan lagi menantu keluarga Smith yang tidak berguna, tidak mungkin dia mengizinkannya memutuskan hubungan dengan mereka. Bergabunglah dengan Telegram Group untuk fast update dan novel query. "Mom." Ketika Josephine hendak mengatakan sesuatu karena dia tidak tahan lagi, Margaret membentaknya, "Diam.
Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan percakapan dan menambahkan, Jonathan, bukankah kamu berpikir menikah dengan Josephine lagi? Anggap saja sudah selesai. Kamu adalah menantu keluarga Smith lagi mulai hari ini dan seterusnya. Giliran Jonathan untuk menghentikan Margaret. Dia menegur, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan ketika Josephine dan aku tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Margaret tidak sabar untuk membawa Jonathan pulang bersama mereka. Karena itu, dia bermain bersama dan berkata, kamu benar. Pasti ingatanku mengacaukanku lagi. Ngomong-ngomong, karena kamu juga anggota keluarga Smith, bukankah menurutmu lebih baik menunjuk seseorang dari keluarga sebagai penanggung jawab bisnis keluarga Blackwood? Melihat, ternyata dia tidak berguna lagi. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan niatnya ketika kita hanya seorang beberapa menit dalam percakapan. Alih-alih menjanjikan Margaret, Jonathan menyarankan, mengapa Anda tidak mendekati Harrison dan melihat apakah dia bersedia menyerahkannya kepada Anda karena saat ini dia adalah orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Margaret tidak akan berhenti mengutuk menantu laki-lakinya dalam benaknya, tetapi dia berhasil menjaga emosinya sendiri. Jonathan, berhentilah bercanda. Ini tidak seperti dia akan tahu siapa aku. Mengapa Anda tidak mendekatinya atas nama kami karena dia adalah bawahan Anda? Dia berlutut di depanmu sebelumnya, bukan? Karena Josephine bersikeras untuk percaya bahwa dia memiliki pendukung yang kuat dan misterius, dia memutuskan untuk menambah kesalahpahaman itu. Dia datang dengan sesuatu yang menyenangkan dan mengumumkan, sebenarnya, bukan itu kasus, mereka berlutut untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang berafiliasi dengan saya, bukan saya. Itu juga instruksinya untuk menunjuk Harrison sebagai penanggung jawab. Yang saya lakukan hanyalah menyampaikan pesan atas namanya. Margaret berkomentar dengan cemberut, hah, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak lebih dari seekor anjing untuk orang lain? Bu, bisakah kamu memperhatikan pilihan kata-katamu? Josephine mencengkeram keliman ke meja ibunya untuk mencegahnya merusak barang-barang. Margaret mendengus dan mengejek, berhentilah menghalangi jalanku. Saya pikir dia akhirnya berhasil dalam hidup. Tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Dia masih melakukan penawaran orang lain tanpa diberi imbalan atas jasanya. Josephine tidak tahan lagi. Dia mencoba membela Jonathan. Bu, bisakah kamu berhenti meminta hal yang mustahil? Bukankah dia telah menyelesaikan konflik antara dua keluarga atas nama kita? Jadi, Anda tidak berpikir itu semacam jasa yang layak disebutkan, bukan? Dia memberikan segalanya kepada orang luar alih-alih memprioritaskan keluarga. Margaret geram dengan pemikiran tidak mendapatkan apa-apa ketika sosok misterius itu telah memberi mereka bantuan yang sangat besar. Connor memiliki ide yang sama dengan putri mereka. Dia berteriak untuk membela menantunya, tidak apa-apa selama masalah ini diselesaikan. Kamu juga harus tutup mulut. Hanya tatapan tajam dari Margaret yang membuat Connor terdiam. Sementara itu, Jonathan terkekeh karena dia sudah lama meramalkan hal-hal akan terjadi segera setelah dia menyelesaikan masalah atas nama keluarga Smith. Dia senang dia memiliki tindakan balasan untuk menghentikan kelompok serakah dari mencoba apapun. Jonathan, siapa yang mendukungmu? Bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami? Margaret bertanya dengan kepala terangkat tinggi. Zachary Lynn. Margaret mengangkat alisnya bingung sementara mata suaminya membelalak tak percaya pada pengumuman Jonathan. Connor bertanya-tanya, apakah kamu serius? Menantu laki-lakinya bertanya secara retoris, apakah saya akan berbohong kepada Anda? Margaret yang kebingungan bertanya, hah, siapa Zachary yang sedang kita bicarakan ini? Apakah dia orang penting atau semacamnya? Dia Raja Perang, Kingston, Gubernur Jazona, juga harus menghormatinya. Jika Jonathan benar-benar berhubungan baik dengannya, tidak akan ada yang mengganggu kita selama kita berada di Jazona. Connor menjawab dengan suara gemetar. Kalau begitu, kita akan meminta Jonathan untuk memperkenalkannya pada kita. Margaret menemukan sesuatu yang lain setelah beberapa detik. Jonathan hanyalah orang yang tidak berguna. Saya yakin dia hanya beruntung bisa berkenalan dengan sosok berpengaruh itu. Selama saya membuatnya memperkenalkan Zachary ini kepada kami, saya kemudian dapat memutuskan hubungan dengannya. Jonathan, apakah kamu mendengarku atau tidak? Apapun yang terjadi, Anda harus memperkenalkannya kepada kami. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu menikah dengan Josephine. Mama,
Josephine tidak tahan memikirkan ibunya menggunakan Jonathan lagi. Diam, Margaret membentak putrinya sambil mendengus. Beralih ke Jonathan, dia melanjutkan. Jonathan, apakah kamu mendengarku atau tidak? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan mencobanya. Sejujurnya, telepon darinya akan membuat pria di ujung sana bergegas ke Jadeboro. Namun, dia kesal memikirkan ibu mertuanya menggunakan dia seperti itu. Tidak, itu suatu keharusan. Saya akan mengizinkan Anda untuk pulang bersama kami untuk malam ini. Karena saya perlu meningkatkan hubungannya dengan Zakari, saya perlu menyenangkan dia untuk saat ini. Yang diperlukan hanyalah mengizinkan dia pulang bersama kita, bukan? Saya akan mengizinkan itu untuk kenyamanan mengawasinya. Apa maksudmu kau mengizinkanku pulang bersama Josephine? Jonathan tidak bisa mempercayai telinganya sejak dia diusir dari keluarga tadi malam. Apakah Anda menentang gagasan itu atau sesuatu? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Margaret mulai bermain keras untuk mendapatkannya. Tidak, maksudku, aku ingin sekali. Jonathan mengintip Josephine dan menemukan dia tidak tega meninggalkan wanita yang dia sayangi setelah berhutang budi padanya untuk hal-hal yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan Josephine di kamarnya. Anda menghabiskan malam di sofa. Anggota keluarga Blackwood tidak terlihat di Jadeboro beberapa jam setelah pembatalan perjamuan ulang tahun. Sebagian besar warga tidak terganggu dengan hilangnya keluarga Blackwood. Meskipun demikian, mereka akan membicarakannya sesekali. Sementara itu, para tamu perjamuan sadar akan fakta bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Jonathan. Lagi pula, dia cukup kuat untuk memaksa Anderson tunduk. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Alvin saat dalam perjalanan pulang bersama ayahnya. Dia heran, dengan pergantian peristiwa yang drastis saat dia mengira Jonathan akan dibunuh. Tidak hanya itu tidak terjadi, tapi keluarga Blackwood juga diusir dari Jadeboro. Bagaimana mungkin? Sebastian menegur, kamu harus berhenti menjadi orang yang sibuk. Jangan pernah mengganggu keluarga Smith dan Jonathan Goldstein lagi. Anda sama saja dengan pergi jika Anda membuat orang yang di belakang Jonathan marah. Saya yakin Jonathan berkenalan dengan tokoh paling berpengaruh di Jazona karena tidak ada seorang pun selain Zakari yang mampu menghentikan Kingston untuk melindungi keluarga Blackwood. Ayah, apa ayah menyuruhku berhenti mengejar Jonathan? Teriak Alvin frustasi. Jika kamu tidak menghentikan kebodohanmu ini, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Saya tidak mampu membiarkan Anda menyeret keluarga Langford. Dalam satu malam, nama Jonathan tersebar luas di kalangan keluarga di Jadeboro. Di sisi lain, Jonathan sedang dalam perjalanan ke kediaman keluarga di pinggiran kota bersama keluarga Smith lainnya. Connor tidak pernah dianggap sebagai anggota penting keluarga Smith. Orang yang bertanggung jawab bahkan tidak repot-repot memberinya sebuah rumah besar ketika dia pergi. Sebuah unit di daerah perumahan kelas 2 adalah satu-satunya hal yang mereka tawarkan kepadanya ketika anggota yang paling rendah akan diberikan rumah mewah bersama dengan Audi ketika mereka akan memulai sebuah keluarga. Sebaliknya, Connor bahkan tidak diberi mobil ketika dia memutuskan untuk memulai sebuah keluarga dengan Margaret. Masuklah. Margaret berbalik dan mendesak begitu dia membuka kunci pintu. Dia tidak akan pernah mengizinkan Jonathan pulang bersama mereka jika bukan karena hubungannya. Segalanya masih sama seperti 3 tahun lalu. Ironisnya, satu-satunya perbedaan adalah barang milik Jonathan tidak terlihat lagi. Seolah-olah dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga sama sekali. Kamu menghabiskan malam di sini. Margaret menunjuk ke kursi di sebelahnya setelah dia duduk. Dia menatap mata Jonathan dan memerintahkan, sekarang, ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku. Sama seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu setiap kali dia kelelahan, dia menyuruh Jonathan berkeliling seolah-olah dia adalah pengurus rumah tangga keluarga. Apa, kamu bukan satu-satunya yang kelelahan? Jonathan duduk di sofa alih-alih mengambilkan baskom berisi air yang diinginkannya. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan mengikuti instruksinya dengan serius? Mustahil. Sambil memelototi menantu laki-lakinya di mata, dia mengulangi dirinya sendiri, Jonathan, apakah saya tidak membuat diri saya jelas? Ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku sekaligus. Kamu tahu apa? Satu-satunya saat di mana Anda akan melihat saya mengambilkan Anda baskom berisi air untuk mencuci kaki Anda adalah dalam mimpi Anda.
Jonathan membalas dengan cemoohan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah pria yang sama dengan saya 3 tahun lalu? Saat itu, dia menanggung semua penghinaan dan hinaan hanya karena dia ingin membalas Josephine untuk menyelamatkannya. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa sekeras apapun dia berusaha, Margaret masih akan menerimanya begitu saja. Nyatanya, dia bahkan menjadi semakin keras padanya, menuntut lebih banyak. Dia akan memanfaatkannya, menginstruksikannya untuk mencuci kakinya setiap hari. Jonathan, ada apa dengan sikap itu? Margaret melompat dari kursinya dengan marah dan bertanya, apakah kamu waras? Beraninya kau menentangku. Jonathan bukanlah pengecut seperti beberapa tahun yang lalu. Karena itu, dia heran dengan perubahan drastis pada karakter menantunya. Tidak mungkin aku membiarkanmu mengambil keuntungan dariku lagi. Jonathan tidak punya niat untuk melanjutkan pembicaraan. Josephine adalah satu-satunya alasan dia belum mengirim seseorang untuk membunuh Margaret. Margaret yang marah mengamuk dan berteriak, kamu harus menjaga sopan santunmu dan menganggap dirimu beruntung, aku bersedia membiarkanmu pulang bersama kami. Bisakah kamu membuat sesuatu yang baru untuk mengancamku? Apakah Anda benar-benar berpikir saya senang tinggal di sini? Jika Josephine tidak ada, tidak mungkin saya menginjakkan kaki di sini. Kurasa kamu tidak lagi sama, ya. Apakah menurut Anda rumah ini terlalu kecil untuk Anda? Apa yang membuat Anda begitu percaya diri ketika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan akomodasi sendiri setelah keluar dari rumah ini? Dia hanyalah anjing dari sosok yang berpengaruh, tapi bukan berarti dia sekuat pria misterius itu. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menantang otoritas saya ketika dia hanya seorang pengecut. Halo, saya bisa mendapatkan akses ke kawasan perumahan dan lingkungan paling premium di Jadeboro kapanpun saya mau. Margaret mengira itu lelucon lain ketika Jonathan mengatakan yang sebenarnya. Maukah kamu berhenti menggertak di depanku? Apakah Anda menyadari keberuntungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah unit di kawasan perumahan paling premium? Ini akan dikenakan biaya setidaknya puluhan juta untuk unit termurah. Apakah Anda bahkan memiliki 10.000 dengan Anda? Aku tidak, tapi apa masalahnya? Bahkan tidak perlu baginya untuk membayar sebagian besar waktu. Yang lain akan menyambut Asura yang Maha Kuasa dengan tangan terbuka karena kontribusinya bagi bangsa. Bisakah kamu berhenti menggertak ketika kamu bahkan tidak membawa 10.000? Sekarang, pergilah dan bawa aku baskom saya air untuk membasuh kaki saya. Jika tidak, tolonglah aku dan keluar dari rumah ini. 3 tahun lalu, itu berhasil seperti pesona setiap kali dia mengemukakan sesuatu yang mirip untuk mengancam Jonathan. Alih-alih menyerah pada ancamannya kali ini, dia meraih teleponnya dan menginstruksikan pria di ujung sana, saya ingin Anda membeli rumah paling mewah di area perumahan premium atas nama saya dalam 10 menit. Lanjutkan. Apakah Anda tidak sadar itu akan merugikan Anda lengan dan kaki? Kami akan melihat apakah Anda pemilik rumah mewah dalam 10 menit. Apakah benar-benar penting berapa biayanya? 10 menit saja yang diperlukan. Aku akan segera menunjukkan rumahku ini. Lanjutkan. Saya akan memberi Anda 20 menit kalau 10 menit tidak cukup. Tunjukkan pada saya bagaimana Anda akan mendapatkan rumah paling mewah. Margaret terus memprovokasi Jonathan. Dia yakin itu hanya gertakan lain karena menantu laki-lakinya bangkrut. Dibutuhkan lebih dari satu keberuntungan bagi anggota eselon atas untuk menjadi penghuni kawasan perumahan paling premium di Jadeboro. Mansion termurah harganya sudah lebih dari 10 juta. Bahkan jutawan biasa pun tidak bisa mendapatkan rumah mewah di sana karena hanya tokoh berpengaruh yang diizinkan bergabung dengan lingkungan tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah penanggung jawab organisasi terkenal atau tokoh politik kota. Saya dengar itu adalah tempat nongkrong sosialita favorit dari Jazona juga. 3 tahun yang lalu, seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka akan menelan biaya lebih dari 100 juta untuk mendapatkan rumah paling mewah di sana. Saya khawatir biayanya, sekitar 300 juta karena inflasi selama 3 tahun terakhir. Tidak mungkin Jonathan mampu membeli rumah eksklusif seperti itu bahkan dengan bantuan sosok misterius itu. Tidak ada orang waras yang akan membelikan seorang pengecut sesuatu yang mewah seperti itu. Kita akan melihat. Jonathan menganggap percuma saja bertengkar dengan ibu mertuanya. Jika Josephine tidak menentang gagasan untuk pindah bersamanya, dia pasti akan membawanya ke rumah paling mewah di Jadeboro.
Tidak peduli siapa penghuninya, dia yakin dia bisa menyingkirkan mereka karena bahkan Zakari tidak punya nyali untuk menentangnya. Josephine tidak tahan lagi dengan pertengkaran duo itu. Beri aku istirahat. Bu, kapan ibu akan berhenti membuat keributan dan belajar menghargai kebaikan yang telah dilakukan Jonathan kepada kita? Apakah Anda serius memintanya untuk membasuh kaki Anda ketika dia telah menyelesaikan konflik antara keluarga kami dan Blackwoods? Ibunya menembakkan belati ke arahnya. Mengapa kamu memihaknya lagi? Tidak tahan lagi dengan ibunya, Josephine melangkah ke kamarnya. Jika Anda ingin seseorang mencuci kaki Anda, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Kemudian, dia menelepon kembali ke Jonathan, saya ingin kau ikut denganku. Anda tidak harus menghabiskan malam di sofa. Apakah dia baru saja memintaku untuk bergabung dengannya di kamarnya? Jonathan butuh beberapa detik untuk menghilangkan kebingungannya karena dia tidak pernah diizinkan untuk bergabung dengan Josephine di kamarnya, bahkan ketika mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sofa atau gudang. Yang mengejutkan, dia memintanya untuk bergabung dengannya hari ini. Josephine, apakah kamu sudah gila? Margaret tersentak dari sofa ketika dia mendengar putrinya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimana jika dia memanfaatkanmu saat kamu sedang tidur? Apa maksudmu aku akan mengambil keuntungan darinya? Aku suaminya yang sah menikah, jadi tidak banyak masalah besar bahkan jika kita tidur bersama atau semacamnya, bukan? Jonathan menyela dengan alisnya berkerut. Sejujurnya, Jonathan belum pernah mewujudkan pernikahannya dengan Josephine meski sudah menikah selama 4 tahun. Heck, dia bahkan belum pernah memegang tangannya sebelumnya. Dia adalah pria yang sangat sehat. Namun, dia menentang gagasan untuk memaksanya tunduk. Tidak, saya tidak peduli apakah Anda suaminya atau bukan. Aku tidak mengizinkanmu tidur dengannya. Margaret meninggikan suaranya karena dia tahu sudah berakhir jika putrinya menyelesaikan pernikahannya dengan Jonathan. Lagi pula, bagaimana Josephine bisa mendapatkan menantunya yang kaya jika dia tidak lagi murni? Cukup, dia menghabiskan malam di kamarku. Josephine menyeret Jonathan ke kamar bukannya berdebat dengan ibunya. Sementara itu, Jonathan terkagum-kagum karena baru pertama kali mendapat kesempatan menggandeng tangan Josephine. Connor, kamu yang lemah, apakah kamu akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa ketika dia akan mengambil keuntungan dari putri kita? Apa kau tidak akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya? Margaret mulai bertengkar dengan suaminya. Suaminya yang bingung bertanya, kenapa kamu ribut padahal mereka suami istri yang sah? Bukannya mereka merencanakan sesuatu yang ilegal. Dia tidak bisa memahami proses pemikiran istrinya karena Jonathan adalah suami putri mereka. Datang lagi, aku hanya mencoba memanfaatkannya. Hanya masalah waktu sampai mereka mengajukan gugatan cerai. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Dengan penampilan dan sosoknya, Josephine dapat dengan mudah mendapatkan suami kaya lainnya. Tidak mungkin aku membiarkan si pengecut menghancurkan masa depannya. Connor akhirnya mengetahui apa yang sedang dilakukan Margaret. Dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk melanjutkan percakapan. Alih-alih membuang-buang waktu, dia kembali ke kamarnya untuk menghentikannya. Margaret mulai menegur suaminya, kamu pikir mau kemana? Ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku. Saat keduanya terus bertengkar di ruang tamu, pikiran Jonathan ada di mana-mana. Kamar Josephine. Dia terkejut karena semua yang ada di ruangan itu, termasuk perabotan dan barang milik Josephine, berwarna merah jambu. Penggemar pink itu melepaskan cengkeramannya beberapa detik setelah mereka sampai di kamar. Dia memperingatkannya dengan nada serius, aku mengizinkanmu bermalam di kamarku hanya karena aku tidak ingin kamu terus berdebat dengan ibu lagi. Anda sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Jika Anda mencoba memanfaatkan saya ketika saya sedang tidur, saya akan. Beberapa detik jeda kemudian, Josephine mengucapkan peringatannya, saya akan menggigit lidah saya sampai mati. Meskipun dia tidak lagi merasa jijik dengan kehadiran Jonathan, dia belum siap untuk menerima mereka hubungan ke tingkat berikutnya dulu. Dia mulai gemetar karena marah setiap kali dia mengingat tanggal anggaran yang mereka jalani. Aku akan mengingatnya dan menahan diri untuk tidak mencoba apapun. Jonathan sama sekali tidak gelisah, dia sudah lama meramalkan dia membawa sesuatu yang serupa. Dia juga tidak terburu-buru. Alih-alih mengandalkan beberapa trik murahan,
dia yakin dia akan terbuka padanya di masa depan. Tidak mungkin aku akan menggunakan sesuatu yang serendah memaksanya untuk tunduk ketika aku adalah Asura yang maha kuasa. Aku akan memberimu salah satu selimut ekstraku. Kamu tidur di lantai di sebelah tempat tidurku. Dia melemparkan selimut ke arah Jonathan sebelum meringkuk di sudut tempat tidurnya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Jonathan menggelengkan kepalanya pada tindakannya yang waspada. Menyebarkan selimut di lantai, dia pikir sudah waktunya untuk berhenti. Dia mendengar napasnya meningkat begitu dia mematikan lampu. Dia kesulitan bernapas karena jantungnya berdebar kencang. Entah dari mana, pria itu bertanya di ruangan yang gelap gulita, apakah kamu tidak akan mandi? Dia sangat menyadari kebiasaannya mandi berkali-kali sepanjang hari sejak mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Josephine terkejut dengan pertanyaan Jonathan. Dia awalnya menentang gagasan menghabiskan malam bersamanya di kamar yang sama. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan yang terburuk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu harus tenang karena aku tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saya hanya ingin tahu alasan Anda tidak mandi ketika kebiasaan Anda untuk mandi sebelum berhenti sehari. Jika kehadiran saya mengganggu, saya akan kembali setelah Anda selesai. Tidak apa-apa. Dia membungkus dirinya menggunakan selimut sambil terus menggigit bibirnya dalam gelap. Keheningan turun ketika Jonathan mengetahui bahwa Josephine merasa tidak nyaman dengannya. Sekali lagi, mereka mendengar suara napas satu sama lain. Setelah beberapa saat, dia mengira. Jonathan tertidur lelap dan bergumam, Jonathan. Jonathan mengabaikannya seolah-olah dia sedang tidur. Dia mengulangi dirinya sendiri dengan suara pelan, Jonathan. Setelah beberapa upaya lagi, dia bangkit dari tempat tidur dan berjingkat ke kamar mandi dengan satu set piyama untuk dia ganti. Jonathan sangat tepat, Josephine tidak tahan tidur tanpa mandi. Dia pasti sudah lama mandi jika bukan karena pria di kamarnya. Dia mulai mandi di kamar mandi beberapa detik setelah menyalakan keran. Di sisi lain, pria di luar kamar mandi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Aku tahu itu. Dia tidak akan mandi kecuali dia yakin aku sedang tidur. Di tengah proses pemikirannya, dia melihat kamar mandi hanya memiliki pintu kaca buram. Karena itu, dia melihat sekilas sosok wanita yang sedang mandi. Dia kesulitan bernapas ketika dia melihat rambut Josephine terkulai di atas bahunya saat air terus mengalir di tubuhnya. Dia tidak bisa tidak membayangkan tanggapannya jika dia bergabung dengannya di kamar mandi. Dia akan sangat terkejut, bukan? Terkekeh pelan, dia memejamkan mata dan mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, banyak wanita yang mencoba merayunya. Namun, dia melakukan pekerjaan dengan baik mengendalikan nafsunya daripada bermain-main dengan mereka. Dia pikir dia tidak punya hak untuk menganggap dirinya Asura Maha Kuasa lagi jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Josephine keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidurnya mengenakan piyama. Dia takut membangunkan pria itu dari tidurnya, jadi dia mencoba berjalan seringan mungkin. Sayangnya, dia terhuyung-huyung dan jatuh ketika dia menginjak sesuatu karena dia bahkan tidak bisa melihat benda-benda di depannya di ruangan yang gelap gulita. Akibatnya, dia menjerit kaget saat dia jatuh ke pelukan Jonathan. Mata Jonathan terbelalak. Josephine, kamu baik-baik saja. Kemudian, dia mencium aroma menyenangkan yang datang dari wanita di pelukannya. Itu bau yang unik itu bahkan lebih menakjubkan dari parfum manapun. Aku baik-baik saja. Pikiran Jonathan melayang kemana-mana ketika Josephine mulai mengusap tubuhnya untuk mengangkat dirinya. Beberapa detik setelah dia bangkit dalam kegelapan, dia berakhir di pelukan pria itu sekali lagi. Dia merasakan dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan telapak tangannya yang besar. Dia mengerang bertentangan dengan keinginannya dan memperingatkan pria itu, jangan sentuh aku. Baiklah, aku akan menjauh darimu jika itu masalahnya. Saat dia melepaskannya, dia jatuh sekali lagi. Jonathan mendesis dengan cara yang sama ketika dia merasakan tubuh hangat wanita itu di atasnya. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri setelah menjauh dari seorang wanita selama bertahun-tahun. Itu sama untuk Josephine. Segera setelah dia mengerang bertentangan dengan keinginannya, dia bergegas untuk menyalakan lampu. Begitu ruangan diterangi, Jonathan akhirnya bisa melihat sosok wanita itu dengan jelas karena dia hanya mengenakan gaun tidur tipis.
Jonathan, kamu harus tetap tenang. Jika tidak, aku akan." Josephine menemukan dirinya sebuah pena untuk membela diri melawan pria itu. Tatapan matanya sekarang membuatnya takut. Dia ngeri memikirkan dia membiarkan dirinya lepas. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Selain itu, jika saya benar-benar ingin mencoba sesuatu, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya ketika bahkan pengawal di Phoenix International Hotel tidak dapat melakukan banyak perlawanan terhadap saya? Dia tidak akan menahan keinginan untuk tidur dengannya selama bertahun-tahun jika dia tidak menentang gagasan untuk memaksanya. Tunduk, ada lebih dari 1000 cara baginya untuk melakukannya jika dia serius. Kalau begitu, berbalik dan berhenti menatapku dengan tatapan itu." Ketika Josephine mengenang saat-saat di Phoenix International Hotel, dia menjadi semakin cemas. Aduh, apakah salah membiarkan dia bermalam di kamar? Apa yang harus saya lakukan jika dia menyerah pada nafsunya dan mencoba sesuatu? Apa yang kamu takutkan saat memakai pakaian? Lagi pula, menatap istriku tidak ilegal, kan? Alih-alih melihat ke tempat lain, mata Jonathan terpaku pada sosok besar Josephine, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, dan tidak ada sedikit pun lemak pada dirinya. Tepatnya, dia setara dengan model top dalam hal penampilan. Seperti yang diharapkan dari istriku, dia dapat dengan mudah mempermalukan orang lain di industri fashion tanpa banyak tantangan. "Tidak, kamu harus menutup matamu sekaligus." Josephine mengulangi ucapannya sambil terus memerah karena malu. Dia mengingatkan saya pada kucing di tengah hujan deras, membutuhkan cinta seseorang. Dia tersentak dari pikirannya dan berjalan ke arahnya ketika dia mengingat sesuatu. "Josephine, apakah kamu baik-baik saja setelah jatuh 3 kali berturut-turut? Apakah kamu terluka di mana saja?" "Hei, menjauhlah dariku." Josephine panik saat pria itu berjalan ke arahnya. Dia akhirnya menggigil ketakutan di salah satu sudut dengan pena yang dia dapatkan sendiri untuk tujuan pertahanan diri. Jonathan mundur selangkah sambil mengulurkan tangannya, menunjukkan padanya bahwa dia tidak bermaksud jahat. "Aku akan tetap di sini dan berhenti mendekatimu selama kamu tenang. Aku hanya takut kau tidak sengaja melukai dirimu sendiri." Tutup matamu." Josephine mengarahkan pena ke Jonathan dan beringsut ke tempat tidur. Jonathan menemukan gerakan hati-hatinya lucu dan menutup matanya dengan seringai. Beberapa saat kemudian, Josephine mengumumkan, "Baiklah, saya sudah selesai. Silakan buka matamu." Dia telah membungkus dirinya dengan selimut dan menyusut ke salah satu sudut tempat tidur. Bahkan tulang selangkanya pun tidak terlihat. Sekali lagi, dia terlihat seperti sedang menjaga dirinya dari pria tidak bermoral dengan niat buruk. Jonathan jengkel dengan perilakunya. Dia berkata, "Kalau begitu saya akan pergi dan mematikan lampu." Beberapa detik kemudian, ruangan itu kembali gelap gulita. Jonathan tetap diam karena takut mengejutkan Josephine. Dia akhirnya meletakkan pena itu beberapa saat kemudian. Begitu dia masuk, dia bertanya dengan suara pelan, "Jonathan, apakah kamu sudah tertidur?" "Tidak, apa yang salah?" Sejak dia mulai berlatih teknik naga suci kuno 3 tahun lalu, bahkan tidak diperlukan baginya untuk tidur sebanyak orang lain. Sedikit lebih dari 3 jam tidur adalah semua yang dia butuhkan untuk merasa istirahat. "Di mana saja kamu selama 3 tahun terakhir?" Josephine berbalik dan bertanya ketika dia tidak bisa melihatnya di ruangan yang gelap gulita. "Apakah aku harus memberitahumu yang sebenarnya?" Dia menyelesaikan pertanyaan retoris dengan tawa kecil sebelum dia menambahkan, "Saya menghabiskan 2 tahun pertama berperang melawan musuh bangsa. Tahun lalu saya habiskan di penjara Crimson Utara, bukan karena saya di penjara tetapi karena saya sedang mencari sesuatu. Aku baru keluar pada hari ulang tahunmu. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia adalah Asura? Tunggu, dia pasti mencoba menarik kakiku lagi. Aduh, seharusnya tidak membuat harapan saya tinggi. Dia masih sama seperti 3 tahun lalu." Josephine memutar matanya dalam kegelapan ketika dia mengira pria itu telah kembali ke dirinya yang kurang ajar seperti biasanya. "Apakah kamu mengatakan itu yang sebenarnya? Tidakkah kamu sadar hanya satu orang yang cukup kuat untuk melakukan hal-hal yang baru saja kamu kemukakan? Siapa sebenarnya itu?" Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. "Siapa lagi selain Asura?"
Dia adalah pahlawan yang mengobarkan perang melawan musuh bangsa dan yang memulihkan perdamaian dan ketertiban dalam 2 tahun. Josephine berkomentar seolah pria itu adalah sosok yang paling dia kagumi. Dia telah mendengar kisah keajaiban Asura yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk itu bertemu dengannya secara pribadi. Satu-satunya saat dia pernah melihatnya adalah punggungnya di berita. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Asura Mahakuasa yang paling kamu kagumi? Jonathan bertanya sambil tersenyum. Tidak, dia menjawab tanpa ragu karena pria di sebelahnya bahkan tidak mirip dengan deskripsi Asura yang dia dengar dari orang lain. Desas-desus mengatakan bahwa Asura dapat dengan mudah mengintimidasi musuhnya dengan kehadirannya yang mengancam. Hanya satu serangan darinya yang diperlukan untuk membunuh orang yang memimpin musuh mereka. Oleh karena itu, dia pikir tidak mungkin pria konyol di ruangan itu adalah Asura. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Jonathan sama sekali tidak terkejut. Alih-alih pria yang dulu mencuci kaki ibunya 3 tahun lalu, Josephine mungkin lebih cenderung menganggap prajurit acak dari jalanan sebagai Asura. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah ahli strategi Raja Perang? Saya salah satu pembantunya yang paling terpercaya karena kontribusi saya selama bertahun-tahun. Secara teknis, saya lebih unggul dari Andrew dalam hal struktur hierarkis. Afiliasi saya dengan Raja Perang juga menjadi alasan Anderson harus berlutut di depan saya karena dia tahu dia tidak mampu menyinggung Zachary. Jonathan menemukan sesuatu yang masuk akal untuk membujuk Josephine. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang absurd seperti dia menjadi Asura yang misterius. Josephine menerimanya seolah-olah itu adalah kebenaran. Dia bertanya, apakah kamu melihat Asura ketika kamu bersama Zachary? Iya, dia beberapa kaki lebih tinggi dari saya, tetapi yang lain mengatakan kepada saya dia sudah menikah. Anda harus menyerah padanya karena dia juga dikenal sebagai pria yang cukup uxorious. Apa maksudmu aku harus menyerah padanya? Aku hanya ingin tahu, oke. Omong-omong, apakah Anda melihat istrinya? Apakah dia wanita yang sama cantiknya? Jonathan mengintip wanita di tempat tidur. Yah, dia tidak secantik kamu. Hei, kamu harus berhenti mengolok-olokku. Apakah Anda selalu menjadi pembicara yang lancar? Apakah ini sesuatu yang Anda ambil saat Anda pergi? 3 tahun lalu, Jonathan adalah seorang pria dengan kepribadian santai. Dia bahkan tidak akan membela diri ketika orang lain mengolok-oloknya. Haruskah kita membiarkan masa lalu berlalu? Saya akan menunjukkan sisi lain dari saya mulai sekarang. Meski begitu, rasa sayangku padamu tetap sama sampai hari ini sejak 3 tahun lalu. Kamu harus memberiku istirahat. Sudah waktunya tidur karena saya masih harus bangun pagi untuk bekerja. Saat jantungnya mulai berpacu, dia berbalik dan membicarakan hal lain untuk mengubah topik pembicaraan mereka. Dia tidak ingin Jonathan melihat sesuatu yang aneh. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim Anda ke sana? Tidak. Josephine menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan rekan-rekannya mengolok-oloknya jika dia mengizinkannya membawanya bekerja dengan skuter listrik. Meskipun Josephine telah menolaknya, Jonathan tidak menghiraukannya dan menyarankan, oke, saya akan bangun pagi untuk mempersiapkan diri juga. Dia jatuh tertidur lelap beberapa menit setelah dia menyelesaikan percakapannya dengannya. Di pagi hari, mata Emmeline terbelalak tak percaya ketika Jonathan dan Josephine keluar dari ruangan yang sama bersama-sama. Emmeline bertanya, Jonathan, apa yang dilakukan pengecut sepertimu di sini? Juga, kenapa kamu menghabiskan malam di kamar kakakku? Apa kau sudah memanfaatkannya? Josephine memelototi saudara perempuannya dan membentak, Emmeline, tutup mulut. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah ketika dia mengingat sesi intim di pelukan pria itu setelah dia mandi. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menyentuhnya selama 2 dekade terakhir. Emmeline mulai menghentakkan kakinya untuk mengungkapkan rasa frustrasinya. Josephine, apakah kamu sudah gila? Bagaimana Anda bisa menghabiskan malam dengan orang yang tidak berguna ini? Jonathan melancarkan serangan ke kepala adik iparnya dan memperingatkan, di mana sopan santunmu? Kapan Anda akan belajar menunjukkan rasa hormat kepada saudara ipar Anda? Jauhi aku. Saya tidak akan pernah mengakui Anda sebagai saudara ipar saya. Beri aku istirahat. Aku pergi ke kantor. Josephine berlari ke arah pintu masuk setelah dia mendapatkan beberapa potong roti untuk dimakan di sepanjang jalan. Aku akan menurunkanmu.
Jonathan mengejar Josephine. Josephine, Emmeline butuh beberapa menit untuk mendapatkan kembali ketenangannya saat keduanya berbaris keluar rumah berdampingan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menemukan sesuatu yang lain untuk memberimu pelajaran lain segera. Jonathan menunjukkan jalan menuju skuter listrik berusia setengah dekade kepada Josephine dan mendesak, naiklah, sayang. Kita akan pergi jalan-jalan bersama. Josephine terdiam karena lelaki itu tampak bangga dengan skuternya padahal tidak ada yang istimewa darinya. Ini tidak seperti Lamborghini. Pegang erat-erat. Jika tidak, kamu akan jatuh. Begitu aku mulai berakselerasi. Begitu Jonathan meluncur, Josephine mencengkeram ujung baju pria itu untuk menahan diri agar tidak jatuh saat dia memperingatkan. Kamu harus berhenti bersikap pemalu. Pergilah dan pegang pinggangku erat-erat. Diam. Josephine memelototinya dan terus mencengkeram ujung kemejanya untuk mencegah segala bentuk kontak fisik. Jonathan bermanuver di jalan yang ramai dengan mudah menggunakan skuter listrik. Saat dia berpikir keadaan akan menjadi sangat buruk jika ada hujan deras, dia menyarankan, haruskah saya membelikan Anda mobil untuk kemudahan perjalanan ke tempat kerja? Tidak dibutuhkan. Apakah Anda yakin Anda memiliki cukup uang untuk membelikan saya mobil ketika biayanya sedikit lebih mahal 50.000 untuk mendapatkan mobil termurah sekalipun? Josephine menolaknya saat dia mengemukakan saran itu. Dia pikir dia bahkan tidak membawa 10.000, apalagi 50.000. Aku punya cukup uang. Jonathan bukan penggemar berat uang tunai, tetapi dia membawa kartu debit. Dia tidak yakin dengan jumlah yang tersedia, tetapi satu hal yang pasti, dia memiliki lebih dari yang dia butuhkan. Singkatnya, bukan masalah besar untuk membelikan Josephine sebuah mobil ketika dia bisa dengan mudah mendapatkan pusat perbelanjaan untuknya. Anda perlu menabung sebanyak mungkin dan memulai bisnis, mungkin sesuatu yang kecil seperti warung sarapan. Sudah waktunya bagi Anda untuk belajar berdiri di atas kaki Anda. Josephine hanya menentang gagasan Jonathan hidup darinya alih-alih mandiri. Dia pikir pria dimaksudkan untuk hal-hal yang lebih besar selain menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan sesuatu yang cocok untuk saat ini. Jonathan mengira orang lain akan mengolok-oloknya jika mereka tahu Asura telah membuka warung sarapan. Apa maksudmu kamu tidak bisa memikirkan sesuatu yang cocok? Selama Anda mau bekerja keras, semuanya mungkin. Josephine sangat marah dan menganggapnya sebagai pria yang tidak bisa diandalkan seperti biasanya. Dia harus berhenti menyalahkan orang lain atas masa depannya yang menyedihkan karena dialah yang tidak mau bekerja keras ketika dia tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Sayang, haruskah kita membicarakan jenis mobil yang akan menjemputmu? Apakah Anda suka Lamborghini atau Maserati? Saya berpikir untuk memberi Anda Rolls-Royce, tapi itu bukan jenis mobil terbaik untuk wanita. Haruskah saya membelikan Anda Aston Martin baru? Jonathan Goldstein. Josephine mengangkat suaranya sementara ekspresinya menjadi gelap. Dia pikir kata-kata itu hanyalah gertakan lain dari Jonathan. Apakah dia menyadari mobil yang dia sebutkan akan menelan biaya setidaknya 5 juta? Jonathan, tahukah kamu aku benci setiap kali kamu berpura-pura seolah-olah kamu memiliki segalanya padahal kamu tidak mampu melakukan banyak hal. Kapan Anda akan berhenti berbicara besar? Tidak perlu malu jika Anda bangkrut. Namun, sangat memalukan jika Anda tidak berhenti menggertak di depan orang lain. Josephine sangat marah karena hal-hal yang diangkat Jonathan tepat ketika dia mengira dia bukan lagi pria yang tidak bisa diandalkan seperti dulu 3 tahun lalu. Sayang, aku tidak menggertak. Itu hanya mobil sport, bukan? Jika dia menginginkannya, saya bisa memberinya kepemilikan atas setiap dealer mobil mewah di Jadeborough. Tidak tahan lagi dengan pria itu, dia berteriak, cukup. Berhenti di sini. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengirim saya ke tempat kerja saya lagi. Haha, kita hampir sampai. Mereka akhirnya berhasil mencapai Smith Group. Meskipun perusahaan tersebut hanya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar, namun dianggap cukup besar di Jadeborough. Begitu Jonathan menghentikan skuternya, seorang wanita bertanya dengan sinis, jika bukan putri sulung keluarga Smith, Nona Josephine Smith. Zoe, seorang wanita berusia pertengahan 20-an, melenggang ke arah duo itu tak lama setelah dia selesai berbicara. Dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk mempertahankan masa mudanya dan muncul dengan gaun merah tua dengan rambut jahe terurai di bahunya.
Wanita jahat itu bahkan tidak mau repot-repot menyimpan niatnya untuk mengolok-olok mereka dan terus mempermalukan Josephine. Josephine, kapan kamu akan mendapatkan sesuatu yang lain untuk pergi bekerja? Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjadikan diri Anda seorang suami yang kaya dalam waktu dekat? Kenapa kau masih membuang-buang waktumu dengan pria pemecah batu ini di sini? Dia berhenti dan mulai mengukur Jonathan dengan cemberut. Beberapa detik kemudian, dia berkomentar, "Mengapa kamu menikah dengan pria miskin lain setelah meninggalnya Jonathan? Ada apa dengan mereka yang sangat membuatmu penasaran?" Zoe tidak berniat menyembunyikan niat bermusuhannya terhadap Josephine. Dia menganggap Josephine wanita kotor yang tidak layak mendapatkan simpati orang lain dan membencinya ketika wanita lain itu berpura-pura tidak bersalah dan menyedihkan. Jonathan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggu istrinya saat dia ada. Dia mendahului Josephine dan membalas budi. "Siapa kamu untuk mencampuri urusannya? Selain itu, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya?"